Kita masih di Nusantara ya, di mana 5 pemain diaspora kita belum mendapatkan klub nih Mir ya. Ada Justin Hubner, Struijk, Tom Hai, Shane Patinama, dan juga Nathan Choaon. Cari kerja kan emang lagi susah ya kan. LinkedIn dulu LinkedIn ya. Jadi ini mungkin masih mencari-cari juga kan yang cocok, yang cocok lah gitu. Olympique Lyon di Ligue 1 dia harus turun degradasi ke Ligue 2 karena masalah finansial nggak sesuai standar ya mungkin ya untuk Ligue 1, jadi dia harus didegradasi ke Liga 2 Ligue 2 ya. Iya, padahal kan finish di posisi ke-6. Benar. Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi bersama kami di Top of the League, masuk ke episode 20 Mer. Episode 20, udah 5 bulan ternyata. Betul, kita syuting terus seperti ini. Ya, 1 per pekan ya kita usahakan. Betul. Dan hari ini selain angka spesial nih 20 ya, Bambang Pamungkas ya kan, siapa lagi nomor 20 ikonik menurut Mir? Kalau di timnas sekarang Shane Patinama. Yeah. Abang Shane ya. Selain itu tapi juga kita punya hal yang spesial juga karena mulai pekan depan akan diselenggarakan turnamen bergengsi untuk meningkatkan kualitas grassroots, yaitu La Liga Youth Tournament 2025 di Indonesia, Mir. Gue gak ada operan. Untuk La Liga Youth Tournament ini tahun kedua kita menyelenggarakan. Tahun lalu kita mengadakan LLYT di Jogja. Sekarang kita rencananya mau mengadakan di beberapa kota dan kita bakal opening di Senin depan di Jakarta. Dan kita masuk di regional Greater Jakarta area betul. Yang akan diselenggarakan nanti dari tanggal 30 sampai 5 Juli. 30 Juni sampai 5 Juli. Kira-kira apa nih Mir yang mungkin bisa ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola usia dini nih? Yang bisa ditunggu-tunggu mungkin kita mainnya sistem 11 lawan 11. Semua kan? KU ya, semua kelompok semua usia. KU, jadi tim-tim bisa merasakan lah main sepak bola level pro di level 11 seperti apa. Dan best player tahun lalu kita udah berangkatkan ke Spanyol kan tahun ini, dan semoga nanti best player dari U16 juga bisa mendapatkan kesempatan ke Spanyol juga nih untuk best player tahun ini. Oke, semoga kalian menjadi the next MVP ya dari La Liga Youth Tournament. Oke, kita masuk ke segmen pertama dari Top of the League. Seputar timnas Under 23 Mir, kemarin sudah kita bahas beberapa pemain yang dipanggil untuk preliminary call up ya. Tapi gue pengen bahas susunan pelatihnya nih. Salah satunya adalah pemain legend kita, Abang Zulkifli Syukur yang dimasukkan menjadi jajaran asisten pelatih di tim asuhan Gerald van den Berg. Gimana menurut lo Mir? Kemarin kalau nggak salah Coach Gerald bilang tim kepelatihan gue kualitas semua dan dia berkualitas. Jadi emang secara pengalaman pasti buat Coach Zulkifli bakalan jadi pengalaman yang oke banget ya kan. Dan ini kan U23 ya, U23 kan udah tipis-tipis senior kan. Jadi buat Coach Zulkifli sendiri pasti ini bakalan jadi pengalaman yang sangat luar biasa sih buat dia kerja sama, apalagi ada Simon Tamata juga ya kan di jajaran kepelatihan, jadi dia pasti bisa belajar banyak buat diterapkan nanti di kedepannya sih. Oke, dan uniknya dia dari head scouting ya, kalau bisa dibilangnya. Jadi asistennya Gerald van den Berg yang jauh lebih muda ya, maksudnya. Iya. Wah, itu unik banget sih. Dan kalau bahas Abang Zulkifli nih, ketika dia bermain dia berposisi sebagai back, kalau nggak salah back kiri ya. Dan apakah ini berarti adanya tambahannya dia bisa memperkuat lini belakang Indonesia karena ada insight dari dia nih? Harusnya sih, karena kan itu kemarin kita sempat bahas juga lagi regenerasi kan di U23 ini. Jadi dengan adanya dia sebagai salah satu legend juga di timnas pasti bisa menginspirasi pemain-pemain U23 kita sih. Betul, dan waktu dia main juga nih, keunggulannya adalah
dia sampai waktu dia masih main sampai sekarang melatih ya kemarin terakhir dia masih jaga posturnya, jaga tubuhnya, mungkin jaga pola makanan juga baik banget nih. Apakah ini bisa ditularkan juga nih ke adik-adik U23 nih? Pasti sih, karena kan kayaknya udah dari beberapa tahun belakangan semua pemain kan udah menjaga pola makan, pola hidup, ya kan, posturnya. Kalau kita lihat dari U17 juga udah masa ototnya udah gede-gede gitu. Jadi pasti bisa jadi role model juga sih. Kalau lu ingat Zulkifli Syukur, momen apa yang lu ingat? Gua ya, ntar gue tanya lu ya balik ya. AFF 2010. Nomor 3 ya kan. Itu solid banget sih menurut gue di kiri. Dan itu pertama kali gue tahu Indonesia back kirinya Zulkifli Syukur gitu. Sebelumnya gue gak tahu. Taunya BP, LA Boy gitu-gitu. Tapi karena ada beliau jadi gue ngelihat juga lini belakang nih solid juga gitu kan. Ada dia, ada si M. Nasuha segala macem. Hamka, Maman, Okto dan lain-lain. Lu gimana Mir? Sama, gue juga. Itu squad legend ya. Squad legend dan Zulkifli Syukur di situ namanya langsung naik ya? Udah naik banget sih di situ. Jadi itu juga jadi momen yang ini banget lah, memorable banget lah. Ya, dan kita sampai di sesi yang paling tunggu-tunggu nih. Sama gue sama lu juga mungkin ya. Bahas prediksi 11 dari U23 nanti nih. Kira-kira siapa nih pemain? Oke, coba kita lihat dulu ya nama-namanya. Susunannya ya nih. Ini kan masih belum dicoret semua ya. Belum masuk sortiran keberapa belum ya. Berarti 11 pertama terbaik ya. Oke. Mungkin bakal main langsung lawan siapa tuh nanti? MHD 1 ya. Malaysia ya? Malaysia kayaknya. Malaysia ya, coba. Mungkin 11. Karena kita nggak tahu formasinya berapa, jadi ini mengacu yang... Lu Jalal Vandenberg sekarang. Karena... Lu mau main berapa? Biar sama ya, dari atas sampai bawah 3-4-3. 3-4-3, sama kayak Coach Patrick ya. Kiper kayaknya sih, kalau dari nama dan pengalaman kemarin kayak Cahya Supriyadi. 3 di belakang, Ferrari kayaknya udah pasti. Kakang, Widianto, ya. Sama Kadek Arel. Kadek Arel udah lumayan naik juga kan namanya. Di Bali juga udah sering main banget. Itu kan tadi 3 di belakang ya kan, karena 3-4-3 berarti 2 wingback, mungkin di back kanan bisa Robi Darwis kayaknya bisa kan, Robi Darwis atau Ahmad Maulana di situ. Terus di wingback kiri kalau gue udah pasti Donitri udah pasti. 2 di tengah itu ada, gue pengen ngelihat Raihan Hanan sih. Raihan Hanan sama Arkan Fikri. Arkan Fikri udah beberapa kali juga di senior, jadi mungkin ini juga jadi momen dia ya kan di U23 ini. 3 di depan, di kiri Victor Detan. Dia kemarin perform di AFF, di PSM. Jadi ini juga bisa jadi panggung dia untuk step up. Itu tadi Victor di kiri. Gue langsung main 2 striker lagi nih. Di depannya ada duet antara Jens Raven dan Hoki Cara. Berarti nggak ada wing kanan ya? Nggak ada. Ini Detan mobile, Hoki bisa mobile juga ke kanan ke kiri. Ya kan target mainnya Jens Raven. Boleh. Kalau lu ada prediksi atau mau sama gue? Mungkin sama ya. Gue nggak begitu knowledge tentang U23. Tapi kalau gue nih versi gue, Detan gue taruh kanan. Siapa sih? Saya kira. Ada Jens, Hoki ya. Gue tetap Jens Raven. Target man dia. Target man. Tapi di kiri, gue mau coba si Rivaldo Pakpahan. Di AFF kemarin dipanggil gak sih? Belum ya? Yang AFF senior dipanggil kan, yang sama Sintayong. Jadi gue pengen lihat pemain baru nih, yang mungkin benar. belum pernah starting, apa segala macam. Cuman gue overall, gue setuju sama Lumir tentang 11 pemain. 3-4-3 juga? 3-4-3 juga. Karena biar translasi ke timnas senior sama ya, juga, karena kan Coach Nova juga 3-4-3 kalau benar ya. Kita masih di Nusantara ya, di mana 5 pemain diaspora kita belum mendapatkan klub nih Mir ya. Ada Justin Hubner, Struik, Tom Hai, Shane Patinama dan juga Nathan Choaon. Gimana Mir? Kemarin Tom Hai ada desas-desus mau masuk Liga 1 nih. Bener. Emang lagi cari kerja kan, emang lagi susah ya kan. LinkedIn ya. Jadi ini mungkin masih mencari-cari juga kan yang cocok, yang cocok lah gitu. Kemarin rumornya Tom Hai ke Persija ya kan. Mungkin kayak Patinama ke Thailand kayaknya ya kan, ke Buriram kalau nggak salah.
Mungkin yang masih jadi pertanyaan kan Hubner nih. Hubner. Dia lagi ada dekat sama artis di Indonesia. Betul. Ya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Mungkin nanti ujung-ujungnya bisa ke Bali United. Ya kan. Ya kita nggak tahu juga. Terus Nathan dilepas Swansea dan Struijk juga ada rumornya main di Liga 1. Tapi mungkin menurut gue 5-5 ini masih main di luar lah, mungkin di ASEAN tapi kayaknya belum di Liga 1 sih. Dan mungkin banyak netizen berpendapat bahwa mereka turun gitu kualitasnya nanti. Tapi kalau menurut gue ini mungkin salah satu upaya klub-klub Liga 1 untuk naikin bisa juga Liga 1 lagi karena dulu USL semua orang pengen main gitu loh di USL. Tapi sekarang mungkin agak turun, mungkin karena performa dan segala macam, juga keuangan juga finansial, kalah sama ASEAN klub-klub ASEAN lain. Jadi menurut gue mungkin lah satu dua pemain ada lah, ada lah. Karena kalau turun level kayak Kambuaya kan dia tetap bisa perform kan di timnas. Terus kayak Egy kemarin mainnya juga oke. Karena mungkin kadang ada yang bilang yang penting main reguler ya kan. Sementara kan pemain-pemain ini sering gak main sebenarnya di klubnya kan. Jadi mungkin kalau dia main di sini ya dia jadi tim inti dan reguler gitu. Oke, kalau gitu kita sudah bersenang-senang di tanah air tercinta, saatnya kita berkelana ke negeri sepak bola, ya, ke benua sepak bola, lebih tepatnya di benua biru. Lu bisa nggak dulu yang 1 biru, 2 biru, 3 biru gitu? Bisa gue ya? 1 tongkol, 2 tongkol. Aduh itu berbahaya tuh ya, pinggir jurang tuh. Anyway ya, kita akan bahas transfer sedikit, di mana Darwin Núñez pengen ke Napoli nih ya, juara bertahan Serie A Italia. Gimana menurut lo, Mir? Kayaknya di Liverpool, iya dari Liverpool kayaknya udah deh. Udahan nih kayaknya. Kayak udah cukup sih, kayak Núñez ya udah 3 musim, udah juara juga. Jadi mungkin udah cocok lah kalau dia ke Napoli mungkin ya buat dapetin suasana baru gitu. Jadi ya udah cukup lah di Liverpool lah. Cukup ya. Karena Liverpool mungkin juga pengen cari striker baru mungkin ya, atau mungkin memanfaatin Gakpo di depan. Karena kan kayak Núñez dibilang striker banget juga enggak ya kan, jadi buka ruang sayap gitu. Jadi ya udah mungkin udah cukup kali ya di Liverpool. Dan uniknya nanti dia akan bermain bersama Romelu Lukaku, McTominay dan juga pemain baru Napoli nih, Kevin De Bruyne. Gimana menurut lu, Mir? Kevin De Bruyne nanti bisa nggak nih dia menjadi supplier untuk si Darwin Núñez? Apakah mungkin malah jadi si Lukaku yang tambah gacor? Bisa sih, karena ini kan IPL reject semua ya. Oke, iya. Iya kan, bekas IPL semua. IPL. Jadi gua rasa sih dengan lihat pace Serie A gitu, Núñez bisa banget jadi perform sih. Bisa ya. Kayak McTominay aja kan nemuin formnya banget kan di Napoli. Sekarang jadi Núñez bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja ya. Dan menurut lu kenapa nih pemain-pemain ini mau ke Napoli selain juara kemarin ya, main di Champions League segala macam, kenapa? Kenapa ya? Karena apa ya? Mungkin ini kali ya, faktor liganya mungkin, faktor kultur atau faktor kotanya mungkin. Kayaknya apa sih, Naples ya? Naples kayaknya kota yang oke gitu mungkin ya. Ya nggak tahu juga sih ya alasannya, tapi mungkin itu ngaruh kayaknya kan. Kayak kita nyari kerja kan pasti ngelihat cuaca juga mungkin ya, cuacanya, kotanya, load kerjanya kayak gimana ya. Mungkin mereka cocok semua kali di situ. Dan kalau ngelihat Núñez tadi, kemudian De Bruyne, kayaknya cuma ada 2 pilihan nih untuk pemain-pemain Eropa di ketika father time, istilahnya udah tua gitu loh, udah masuk ke hari-hari tua, iya kan, udah nggak bisa lari kenceng, mungkin wingernya udah mungkin yang tadinya gelandang dijadiin back sama manajernya. Track record karirnya adalah antara ke Italia atau ke Arab nih, gitu. Iya. Kenapa menurut lo nih? Lo melihat fenomena ini? Ya itu kali ya, karena pace-nya mungkin nggak segila Premier League gitu. Tapi kayaknya mungkin kalau orang masih mau main di top level Eropa, tapi dia udah tua, ya ke Serie A. Kalau dia udah masih kuat fisik, tapi mau turun secara level ya ke Arab, ya MLS gitu. Jadi mungkin pilihannya di situ sih. Tapi kan Arab duitnya pasti kayaknya bakal lebih banyak kan. Jadi level atau duit lah pilihannya gitu. Dan kalau kita ngomongin Italia nih, ada juga pemain yang ke Italia juga nih, yaitu Luka Modric.
dia ke Milan, dan kemudian ada Pogba juga yang ke AS Monaco setelah sekian lama disanksi. Tadinya 4 tahun kalau nggak salah diturunin jadi 18 bulan dan akhirnya Pogba lagi ya, untuk kesekian kalinya Pogba ya, dia resmi dikontrak oleh Monaco. Gimana Mir untuk kembalinya Pogba dan Modric ke Milan tuh? Kalau Pogba sih ya pasti ini ya, ngeliat Pogba ke Monaco gitu pasti asik lah ngeliat dia main lagi. Terus Modric ke Milannya sih kayaknya Milan tuh lagi lumayan caur lah, tapi kan dia Reinders-nya juga cabut gitu. Jadi tapi ya Modric kan juga udah tua gitu. Makanya, jadi mungkin tapi bakal cocok sih, balik lagi kan kayak yang tadi kita bahas. Mungkin ya pace-nya buat Modric yang udah tua, Milan gak main di UCL jadi mungkin bisa maksimal kali di Milan. Dan juga ada yang menarik ini mungkin pemain lu Mir nih. Ya, Eldirgat ya, Mikhailo Mudryk ya, disanksi 4 tahun lamanya setelah mungkin terbukti bersalah ya karena penggunaan doping. Gimana Mir menurut pemain lu nih? Nomor 10 jadi buat Palmer ya? Nomor 10 udah diambil Palmer tuh. Ya gak ngerti sih kayaknya dibilang kan gak sengaja konsumsi gitu kan, masih banding segala macam. Cuman ya gue gak ngerti ya sistemnya, kayaknya kalau Chelsea masih gaji dia kan masih kontrak kan. Jadi lama banget tuh ya kontraknya. Makanya kayak 4 tahun abis juga dia masih pemain Chelsea gitu secara kontrak. Jadi mungkin serba salah di dua-duanya gitu. Yang satu gak bisa main, yang satu harus gaji. Makanya tuh. Jadi ya semoga ada jalan terbaik lah. Kasian juga sih 4 tahun sih. Gabut sih. Gak bisa dengerin Dirgat lagi ya. Udah kangen kan sama aksi-aksi Mudryk sebenarnya di sayap kiri. Oke, kita masuk ke segmen ketiga di mana kita akan membahas seputar tim-tim sepak bola. Tadi kita udah bahas pemainnya. Sekarang kita akan bahas tim-timnya nih. Ada Olympique Lyon di Ligue 1, dia harus turun degradasi ke Ligue 2 karena masalah finansial nggak sesuai standar ya mungkin ya untuk Ligue 1. Jadi dia harus didegradasi ke Liga 2, Ligue 2 ya. Iya, padahal kan finish di posisi ke-6. Benar. Karena finansial juga dia ditukar sama Stade Reims yang posisi 16. Jadi Stade Reims tetap di Ligue 1, Lyon turun nih Mir. Gimana Mir menurut lu melihat klub yang wah enak nih, gue bisa balik lagi ke Ligue 1, tapi Lyonnya kesian juga karena secara finansial mereka nggak bisa menafkahi lah istilahnya. Tapi secara ini jadi fair ya, maksudnya kalau lu emang mau di top tier league ya lu harus mampu finansial gitu dan kalau nggak sanggup ya udah emang harus kena hukuman ya secara nggak langsung secara langsung sih, maksudnya kayak ya kalau nggak bisa memenuhi syarat ya turun gitu. Dan ya kalau emang persyaratannya seperti itu ya udah sewajarnya lah daripada dia main di kompetisi teratas tapi gajinya berantakan semua ya kan. Jadi ya udahlah ya, mungkin pelajaran tuh buat klub-klub lain gitu. Betul ya. Dan kalau kita lihat Lyon, klubnya cukup legendaris juga. Zaman dulu melahirkan Benzema, ya kan, Ben Arfa, terus Juninho. Sayang banget ngelihat klub legendaris ini yang suka belalang buana di Champions League, Europa League, ya kan. Tapi akhirnya harus degradasi. Lacazette masih di situ ya? Lacazette masih di situ. Dia sedih banget tuh waktu tadi gue lihat Instagramnya. Tapi ya itulah hidup juga. Tidak bisa kita prediksi benar. Ya, Ryan Cherki juga cabut akhirnya tuh ya kan ke City. Gitu. Jadi ya begitulah Lyon, semoga comeback stronger ya next season dan season selanjutnya. Dan kita ke Spanyol, Santi Cazorla kembali ke La Liga membawa klub masa kecilnya Real Oviedo promosi ke La Liga nih Mir. Dia ini ya boyhood klubnya. Kayak gajinya rendah, tapi yang penting dia main, dia promosi, gokil, respect. Dan dia ini kemarin sempat kalah juga, tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Kemarin tuh sempat kalah sama yang satu lagi kalau nggak salah. Playoff kan? Jadi kemudian berapa match lagi dan dia akhirnya promosi ke La Liga. Dan kita akan masuk ke topik yang akan menutupi segmen 3 ini, yaitu kita masuk ke tim nasional. Di mana tim nasional Iran ya, Mehdi Taremi, Monsardan Azmoun terancam nih gagal masuk Piala Dunia karena konflik yang terjadi saat ini nih Mir. Gimana Mir? Lu lah, gimana menurut lu lah? Kan kemarin kita bahas dikit tuh. Menurut lu gimana tuh? Menurut gue sayang banget sih kalau
gara-gara politik. Tapi emang sepak bola tidak bisa dijauhkan dari politik. Kita lihat Rusia kemarin ya, sampai didepak dari Olimpiade, kemudian Piala Dunia segala macem. Ini Iran yang harus mungkin menerima quote on quote sanksi dari FIFA untuk karena dia bisa terancam gagal masuk Piala Dunia di 2026 nanti, karena hostnya tuh salah satunya Amerika. Benar. Gitu. Jadi dan Amerika juga ada sangkut pautnya di konflik ini. Dan gimana menurut lo, Mir? Kalau gue sih ya sayang aja sih, Iran di Asia nih gila banget. Maksudnya jagonya gitu. Benar. Usia bawahnya juga jago-jago gitu loh, bagus-bagus. Kalau nggak salah si Tara ini jadi nggak bisa ikut Club World Cup kan sama Inter, karena dia nggak bisa masuk Amerika. Nah itu baru satu pemain nih. Baru tuh satu pemain. Nggak tahu nih kalau timnasnya kayak belum ada update tentang ini sih ya. Benar. Karena so far belum ya. Karena kayaknya masih serba bingung sih di situasi yang seperti ini gitu. Tapi kalau misal lu jadi presiden Donald FIFA Trump, nih, enggak. Presiden FIFA nih, ada konflik atau misal kayak Rusia kemarin konflik sama Ukraina, tetap nggak lu masukin atau lu sama aja kayak sekarang? Aduh berat sih ya, tapi ya kalau udah perang kayak gini sih kayak berat sih. Jadi mungkin kalau di band di Amerika, Irannya gue taruh main di Meksiko. Oke, ya bisa. Paling kayak gitu. Atau Kanada ya. Atau Kanada, paling kayak gitu. Ada enggak sih kayaknya, Kanada juga ngeband sih. Iya sih, Meksiko ya. Meksiko kan masih beda kan. Ya mungkin mau gak mau kayak gitu kan. Kayak kita enggak deh jangan. Ya kayak gitulah. Jadi gitu maksudnya ditaruh ya di negara yang masih bisa masuk kan. Mungkin benefitnya diadain di beberapa negara ya kayak mungkin gini. Itu ya. Jadi dioper ke Meksiko, tapi trikinya nanti adalah kalau dia masuk sampai final grup itu kan walaupun dia di New Jersey dibilang tim yang bukan tim besar kan nggak ada yang tahu kan. Taunya dia masuk ke Amerika sampai final. Karena kualitasnya juga lumayan, di Asia juga ditakuti dia. Benar. Mau nanya sedikit dong tentang Iran lawan Amerika. Dari di 30 November 2022 sebenarnya Iran pernah ketemu Amerika di Piala Dunia. Saat itu Amerika menang 1-0. Ini menjawab keraguan bahwa bola itu bisa menjadi pemersatu loh. Tapi mungkin nggak sih kira-kira bola, kalau menurut kalian bola dikecualikan karena politik ini. Jadi boleh Iran masuk ke Amerika. Karena dia pernah ketemu nih di. Iya benar. Di World Cup kan di Qatar. Karena mungkin netral juga maksudnya hostnya kan Qatar. Iya, padahal itu kalau nggak salah isi grupnya negara perang semua tuh, Inggris, Amerika, Iran ya kan. Gimana ya? Sulit sih. Sulitnya karena itu sih ya, maksudnya kan walaupun olahraga kayak imigrasi gitu kan, di bandara tetap bandara gitu. Dan beberapa cabang olahraga kayak tenis gitu kayak yang mewakili negara Rusia waktu itu lawan Ukrainanya tuh udah marah. Itu kayak udah nggak bisa lepas lah dari politik, dari geopolitik, dari konflik itu gitu. Jadi kayak susah sih mas. Susah sekali. Tapi karena kemarin Donald Trump sudah menyatakan perang sudah selesai, mungkin semoga ya. Iya, tapi bener. Iran kembali memisil tuh. Jadi ya mungkin dinamikanya berubah lagi, kita nggak tahu ya. Konflik namanya juga susah untuk diprediksi sih. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan olahraga ya. Jadi kayak udahlah itu aja, ini aja gitu. Iya, padahal sebenarnya main bola gitu. Paling ya itu sih menurut gue solusinya. Mau nggak mau taruh di Meksiko ya. Cuman ya nanti kalau Irannya lolos grup dan lanjut itu yang jadi PR sih. Masa WO kan? Masa cuman di grup doang gitu kan dia mau menang. Iya. Oke, itu dia segmen ketiga sekaligus segmen yang mengakhiri jumpa kita pada episode ke-20 Talk of the League kali ini. Selanjutnya ada segmen apa, Mas Dwi? Games. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu Games Gemes. Let's go. Oke, Hanif dan Emir, di ChatGPT memiliki ada 5 klub besar yang belum pernah juara UCL. Besar dilihat ya subjektif ya, dari followers, dari besarnya fans sampai ke juara domestik, tapi belum pernah juara UCL. Ada 5, silakan Sweet dulu. Ini jadi berdasarkan ChatGPT ya. Oke. Biasa gue kalah Sweet sih. Tuh kan. Ih kalah mulu sih. Lempar deh, kesian. Gue ya, lempar ya. Boleh. Gampang lah, Arsenal sih. Oke, nomor 1 Arsenal. Satu lagi buset. Ini 50, 40, 30, 20, 10 kan. Boleh lagi ya berarti? Oke. Yang gak pernah juara itu ada
Oke, Spurs. Oke, ada di peringkat 5. 10. Inggris aja semua ya. Oke, kita ke Italia ada pernah nggak ya? AS Roma pernah nggak? Ada di nomor 3. Buset. 30 poin. Oke. Jawaban gue juga salah. Sebentar. Oke. Di Leverkusen. Silakan lempar ke Hanif. Oke, silakan. Saya mau jawab. Hanif memiliki kesempatan menjawab kalau bersama bersih 60 poin walaupun kalah, tapi minimal tidak keunggulan semuanya. Oke. Benfica. Tidak ada sekarang. Napoli. Diam dulu, Hanif lagi. Kan saya udah ngambil 3. Atletico Madrid. Betul, dari nomor 2. Oh, Atletico nggak pernah juara. Nggak pernah dia. Hanif 40. Oke. Sudah pasti menang Emir, tapi Kasih nomor 4. gol hiburan ya. Gol penghibur perlu. Boleh. Spanyol juga. Clue lain nggak boleh. Jangan dong, jangan. Cukup. Oh ini. Valencia. Betul. Oh, oke. Gue mau Bilbao tadi. Iya sama tuh. Minimal Hanif bisa mendapatkan 60 poin. Oke. Emir sisanya. Emir 50, 30, 10. Oke. Taunya Hanif yang menang. Ramirez. Selanjutnya 5. ChatGPT memiliki 5 pemain terbaik yang one man one club. Waduh. Oke. Kalah saya seperti biasa. Melempar apa jawab? Jawab deh. Jawab silakan. Oke. Puyol. Oke, ada nomor 4 dengan 20 poin. Puyol nggak bolong. Oke, selanjutnya adalah Francesco Totti. Oke, ada nomor 2 dengan 40 poin. Siapa lagi ya? Pemain nggak pernah pindah ya dia? Jangan clue dulu ya. Jangan clue dulu ya. Take Me to School, Paul Scholes. Oh, Hanif diem aja. Paulo Maldini. Nomor 1 dengan 60 poin. Skor sekarang sama imbang. Oke. Jadi ada 2 jawaban lagi. Nomor 3 ada Gary Neville. Black Hanif. Oke, one man one club ya. Apa ya? Sorry, skor gedean Hanif ternyata. One man. 50, Emir 50. One man one club. Javier Zanetti. Ah iya. Tidak. Oh enggak. Oh dia nggak pernah, dia pindahan ya? Pindah ya. Oh iya, dibeli ya. Oke, kalau begitu. Aduh, tunggu ya, tunggu. Aduh, pernah pindah juga. One man one club. Ryan Giggs. One club. Nomor 3. Oke. MUB semua, MUB. Skor sementara Emir 80, Hanif 60. Oke. Hanif bisa membuat sedikit. Gua dulu. Ada sisa dua lagi ya? Nomor 1 lagi nomor 5. Philip Lam. Enggak, dia pindah. Dari Cole. Pindah ya? Walaupun Hanif pasti kalah tapi. Klub berarti boleh. Zaman dulu kiper. Zaman dulu kiper. Iya. Satu-satunya yang dapat Ballon d'Or. Lev Yashin. Karena jawabannya susah dari Enggak, jangan. Jadi skor akhirnya Emir mendapatkan 80, Hanif hampir saja dimenangkan lagi. Partai terakhir kalau Hanif bisa menang ya tambahan waktu lah. Oke. 2-0. Set 3 ya. Ini kalau Emir bisa menutup kemenangan berarti Emir menang. Terakhir ya. Oke. Asik, boleh nih. Sebutkan pemain yang ada huruf C dalam namanya. Aduh, maaf. Nggak harus di depan, nggak harus di awal. Oke. Ini tatet ya. Sweet dulu mau mulai dari mana? Silakan. Tunggu dong. Sweet aja. Mikir dulu. Oke. Kalah mulu gue sih. Parah ya, Mir. Saya dulu ya. Mulai apa mau lempar Emir? Mulai deh. Carlos Puyol. Cristiano Ronaldo. Carlos Tevez. Calvin Verdong. Uchida Sudirman. Nggak main ya? Main kan? Oke. 5, 4. Chouameni bener ya? Ada ya. Todd Canwell. Cole Palmer. Oke.
5. Christian Pulisic. Ashley Cole. Oke. 5, 4, 3. Clark. Kieran Clark. Jokol. Aduh. 5, 4. Chris Wood. Nottingham. Kudicini. Aduh. 5, 4, 3, 2. Cancelo. Salah ya. Lanjut ya. Sampai salah 3 kali. Oke, langsung lanjut apa gimana? Oke. Lanjut apa ganti topik? Lanjut aja. Oke. Christian Vieri. Cristiano Ronaldo. 5. Udah Cristiano Ronaldo. Belum. Udah dari di awal. Udah di awal. Oh. 5. Ini siapa nih? Oh, gue lagi. 1, 5, 4. Christian Gonzalez. Oke. 5. Christian Carrasco. 5. Christian Benteke. Christian aja. Oh ini. 5. Yani Carrasco. 5, 4, 3, 2. Pascol. Gak tau gue siapa ya. 21. Anda bisa membalas sebenarnya. Balik Hanif lagi. Oke. 5, 4, 3, 2. Cristiano. Sapu bersih. Terus ya, Sapu bersih. Udah gamesnya? Sudah. Apa ada lagi? Sudah sekarang Hanif menang 3-0 jadi Oke. mau sampai berapa ya? Oke, siap. Good game. Oke, Mir, karena lu pemenangnya. Gue ya. Jadi do the honors please, asik. Oke, karena gue pemenang games hari ini, jadi gue yang menutup episode ke-20 ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di episode ke-21. Ciao.